nisa'un min nisa' nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok atau memburuk-burukan perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan lainnya. Janganlah kamu mencela satu sama yang lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah orang beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi sama-sama kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan merdu oleh qari'ah kita Ustazah Nova Winda, surah Al-Hujurat ayat 11. Langsung sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita. Fadol, silakan Ustaz Randy Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wasallim. Yang sama-sama saya hormati dan muliakan Ketua DKM Masjid Jami Nurul Mukmin di Kota Depok, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu semua yang hadir mudah-mudahan dalam keadaan sehat,
host kita yang ganteng, wah, Masya Allah, udah David Khalik. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Amin Taala. ya Allah, amin ya Allah. Teman-teman kru Cahaya Hati Indonesia News TV, kita doakan mudah-mudahan saudara kita semuanya dilancarkan semuanya urusannya. Amin. Saudaraku yang ada di rumah, yang menonton acara Cahaya Hati Indonesia News TV ini semuanya, amin ya rabbal alamin. Amin ya Bapak. Bu, sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Hujurat ayat 11. Dikutip dari kitab tafsir Al-Maraghi, dikatakan bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah ketika sebuah kelompok dari Bani Tamim, ya, kelompok ini adalah kelompoknya bangsawan. Kelompoknya orang-orang kaya yang ketika berjumpa sama Rasulullah ini menghina, melecehkan orang-orang miskin. Seperti siapa? Ada Bilal, dilecehkan sama mereka. Salman Al-Farisi, Salim Maula Abi Huzaifah ketika itu. Maka turunlah ayat ini menyampaikan bahwasanya kita dilarang untuk mencela satu dengan yang lainnya. Dilarang kita untuk yang namanya, dilarang kita untuk menghina satu dengan yang lainnya. Dilarang kita untuk tidak menghormati satu dengan yang lainnya. Kenapa? Dengan tegas Allah nyatakan bahwasanya belum tentu yang kita hina, belum tentu yang kita cela, belum tentu yang kita ledek itu bisa, mereka itu bisa jadi lebih baik kata Allah ketimbang diri kita. Betul? Betul. Boleh jadi kita lihat dari segi penampilannya mungkin kelihatannya kurang baik, tapi boleh jadi di hadapan Allah dia lebih mulia. Allahu Akbar. Boleh jadi saudara kita yang terlihat badannya gagah, penampilannya serba mewah, Masya Allah. Ibu-ibu kalau lagi ngaji, oh luar biasa ya, pakaiannya terkadang seragam, betul gak? Pakai gelangnya banyak, Bang David. Iya. Ketika itu pakai gelangnya banyak, saking pengen nunjukkan bahwa dirinya itu kaya, dirinya itu mampu, sering bertanya kepada Ustadz, Ustadz saya mau tanya. Ya, dengan harapan gelangnya ini terlihat sama yang lain. Ini nggak boleh seperti ini, menunjukkan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Allah. Menunjukkan dirinya ini bahwa dirinya ini lebih mampu ketimbang yang lain. Kenapa kita tidak boleh mencela orang lain? Kenapa kita tidak boleh menghina orang lain? Kenapa kita tidak boleh merendahkan orang lain? Pada dasarnya bisa jadi dengan kita merendahkan orang lain, meyakini bahwa diri kita ini lebih baik dari mereka. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu nggak boleh. Yang laki-laki nggak boleh juga merendahkan yang laki-laki. Yang kelompok yang laki-laki kata Allah nggak boleh mencela kelompok laki-laki yang lain. Bisa jadi mereka nanti akan lebih baik dari kita. Nggak boleh kita ngatain orang miskin lu, nggak boleh. Nggak boleh kita ngatain orang, oh dia mah nggak bakal mampu, sementara diri ini yang paling mampu. Tidak. Berapa banyak orang yang terlihat tidak mampu, ternyata nasib Allah berpihak kepadanya, sehingga ketika masa depan orang lain kita tidak tahu. Bapak Ibu semua, betul gak? Ada tukang bubur naik haji, betul? Betul. Tukang bubur bu naik haji. Tukang bubur naik haji. Kalau Allah telah berkehendak, maka apapun yang akan merintangi mereka, maka tidak akan ada yang bisa untuk menandinginya. Inilah takdir Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga apa?
Kita dilarang untuk mencela, membuli, mentertawakan, merendahkan saudara-saudara kita. Sama perempuan juga, ya. Nggak boleh perempuan juga untuk menghina perempuan yang lain, kelompok yang lain. Dulu itu sebab turunnya ayat ini, dulu istri Nabi dari keturunan Yahudi yang bernama Sophia juga demikian. Dihina, direndahkan, kata Rasulullah, kenapa engkau tidak katakan bahwa bapakmu adalah Nabi Harun, sementara pamanmu adalah Nabi Musa dan suamimu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak boleh. Nggak boleh saling menghina, nggak boleh saling mencaci maki, nggak boleh saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Jawabannya kata Allah dengan tegas, boleh jadi yang kamu hina itu nanti akan jauh lebih baik daripada kehidupanmu nantinya. Oleh karena itu kita meyakini bahwa semua ini karena kehendak Allah, maka kita tidak boleh merasa diri kita paling baik. Betul? Betul, Bu? Ya. Berjuang agar diri kita menjadi baik itu hebat. Berjuang untuk diri kita bisa berbuat kebaikan itu bagus. Tapi kalau seandainya merasa diri kita ini paling baik, itu yang kagak boleh. Betul gak, Bu? Ya. Maka di dalam ayat ini diperintahkan dengan tegas oleh Allah, maka janganlah kamu menghina, janganlah kamu mencaci saudaramu, merendahkan saudaramu, untuk kamu bisa terselip di dalam hatinya nanti sifat sombong, sifat takabur yang ada di dalam diri kita. Ini tidak boleh. Karena apa, Bu? Sifat jasmani itu tidak membuat diri kita ini masuk neraka. Tidak, Pak. Penyakit jasmani ini tidak membuat diri kita ini masuk neraka. Beda dengan penyakit rohani. Penyakit rohani ini bisa menjerumuskan kita ke neraka. Ada nggak sabda dari Rasulullah, barang siapa yang korengan dia akan masuk neraka? Ada. Nggak ada. Nggak ada, Bang David ya? Nggak ada. Barang siapa yang kena kencing manis dia pasti masuk neraka. Kagak ada, Pak. Tapi kalau seandainya ada yang memiliki penyakit iri, dengki, hasut dan lain sebagainya, ini bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Itu adalah penyakit rohani, itu adalah penyakit hati yang harus kita hindari. Bahkan Rasulullah bilang apa? Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqul hasanat. Jauhi, kata Nabi, perilaku iri dengki, hasud, jahat kepada saudara kita, jahat kepada para tetangga kita, jahat kepada keluarga kita. Kenapa? Nanti amal kebaikan kita akan hangus sebagaimana kata Nabi, kayu dibakar oleh api. Kira-kira masih ada apa enggak, Bu? Masih ada apa enggak, Pak? Enggak ada, habis semuanya. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan sampai nanti kita sia-sia. 1 bulan penuh kita telah berjuang di bulan suci Ramadan. Kita berpuasa, kita sholat tarawih, kita membaca Al-Quran, kita iktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jangan sampai ketika hari raya Idul Fitri hati kita ini masih jahat, hati kita ini masih dengki, hati kita ini masih iri, tidak mau memaafkan saudara kita satu dengan yang lainnya. Naudzubillahi min. Maka kita harus buka pintu maaf yang seluas-luasnya. Maka kita harus buka pintu yang namanya hati kita ini kita luangkan untuk saling memaafkan. Kenapa? Allah mencintai, menyukai hambanya yang ingin bertobat sekaligus mensucikan dirinya. Kita yang bukan apa-apa segala macam gak mau maafin keluarga kita, nggak mau maafin saudara kita. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ketika kita hari raya ini untuk membersihkan hati kita, di samping jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus saling memaafkan. Maka ada istilah halal bihalal, ya. Maka Bapak Ibu semua harus nih untuk menjaga ibadah kita, ya. Kita nggak boleh merendahkan orang lain, kita nggak boleh
boleh menganggap diri kita ini paling benar, paling hebat, paling ibadahnya paling bagus. Jangan seperti itu. Maka kehidupan kita pada prinsipnya, yuk sama-sama kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, perbanyak syukur kepada Allah. Yang ketiga, kita jaga ibadah kita. Yang keempat, kita berjuang untuk menjauhi maksiat. Dan yang kelima, yang paling penting juga, kita nggak usah sibuk dengan kejelekan orang lain. Sibuklah, menilailah untuk diri kita masing-masing, sehingga kita bisa bahagia di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Oh Bapak, Masya Allah. Silakan Pak. Langsung nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Zainal Muryadi dari Majelis Ta'lim Nurul Ikhwan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang sedang ghibah, sementara orang itu usianya lebih tua dari kita, Ustaz. Kita kan yang mudaan, kalau kita mau negor, dia lebih tua gitu, Ustaz. Apa sikap kita menghadapi orang sedang ghibah, sementara beliau usianya lebih tua dari kita? Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan yang bagus Pak. Menghadapi ketika kita berjumpa lagi kumpul, yang tadi disampaikan, kita nggak ada niat untuk gibah ya Bu ya, nggak ada niat untuk buat ngomongin orang, lagi kumpul ya kan, kita ikut datang kan, Bu dari mana Bu? Saya dari pasar. Bu dari mana? Ya udah ngobrol ya kan, nggak sengaja tiba-tiba ada yang mancing duluan, ada yang mulai duluan tuh ngomongin orang, kejelekan orang dan lain sebagainya. Ternyata yang ngomonginnya lebih tua. Bagaimana? Yang pertama Pak, kita sama-sama sesama muslim, sesama saudara kita, hendaknya kita saling mengingatkan. Walaupun beliau lebih tua, tapi kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan, menasehati. Ketika yang bicaranya ini lebih tua dari kita, maka ada akhlakul karimahnya, maka ada etikanya. Sebagaimana kita menyuruh amal kebaikan untuk orang tua kita. Nggak boleh, orang tua mah enak nyuruh anaknya, nak sholat kamu, nah ibadah kamu. Kalau kamu nggak sholat, kamu nanti masuk neraka. Nah itu ucapan orang tua untuk anaknya, itu teguran orang tua untuk anaknya. Tapi ketika anak menasehati, menegur orang tuanya, nggak bisa kayak begitu. Kelihatan ibu-ibunya sibuk nonton sinetron. Di rumah anaknya baru pulang dari pondok pesantren kan, punya keilmuan yang bagus, nyampe di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang dari masjid tuh anak, melihat ibunya lagi nonton. Mak nih bagaimana sih? Udah waktu sholat, bukannya sholat sana mak, masuk neraka nanti. Nah itu kebaikan kan Pak, mengingatkan kepada kebaikan, tapi caranya yang kurang baik. Maka ada di dalam ilmu pendidikan at-thariqatu ahammu minal maddah, ya. Cara menyampaikan itu lebih baik ketimbang materinya, ya. Begitu juga ketika ibu memberikan sesuatu kebaikan, memberikan sedekah, kalau diberikannya dengan enak, maka yang nerima juga enak Pak. Pak, mohon maaf ini ada sedikit rezeki saya untuk berbagi, mohon sekiranya untuk diterima. Alhamdulillah, dikasih 20.000, alhamdulillah. Ada ngambil duit Bang David, banyak duitnya dari kantongnya 1 juta. Iya. Oh, dipegang, dilempar. Sedekah dari saya 1 juta. Kira-kira enak gak Bu? Nggak enak, walaupun kelihatan kebaikannya itu lebih banyak. Oleh karena itu ketika yang berbicara itu adalah yang lebih tua dari kita, maka ada tata keramanya yang harus kita sampaikan juga dengan kata, mungkin Pak mohon maaf, bukan saya mengajarkan, bukan saya lancang, sekiranya tidak baik Pak untuk membicarakan keburukan orang lain. Insya Allah dengan cara seperti itu bisa membuat dia ini walaupun lebih tua dari kita tidak membuat dirinya akan marah dengan kita. Insya Allah mudah-mudahan dapat membantu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Randy. Jadi kalau misalnya ada orang ngegosip, ngajakin kita mau ngingetin, bawa dulu berdua. Kalau kita nggak mau, Pak sini Pak,
Maaf Pak ya, saya nggak mau ngegosip. Jangan ngomongin di depan orang ya kayak, Betul. wah bapak ngegosip, astagfirullah. Yang lain pada nontonin ya kan gitu. Ya kita jaga kehormatannya. Menasehati harus dengan cara yang Baik. juga itu tadi pesannya ya Bu ya. Paham Bu? Makasih Ustadz, saya dapat ilmunya nih Baik. Ustadz nih. Makasih Alhamdulillah. banyak ya. Mudah-mudahan berfaedah. Jangan kemana-mana. Habis ini kita mau ngerumpi. Kita mau ngaji sama-sama. Mau bahas tentang bagaimana caranya kita bisa menjaga untuk menutupi aib saudara kita. Sehingga Allah nanti berikan keberkahan kepada kita. Sehingga aib kita juga ditutup. Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.